tapi harus bijak dalam berkata iya dan tidak. Bahwasanya saya tidak ngajarin teman-teman atau mengajak teman-teman untuk jadi seseorang yang ya, orang bijak itu kadang-kadang harus ngomong tidak juga. Film ini sangat bagus sekali teman-teman. Loh Pak, kalau sama pacar gimana? Masa harus jadi kita akan berusaha tidak mengecewakan orang. Karena kalau yes man berpotensi merusak. No. belum udah ngomong no duluan loh ya. Tapi memang itu ada kaitannya dengan konten hari ini. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, itu saut kayak. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, siap belajar, siap mendapatkan hal baru, dan siap menjadi seseorang yang baru. Pejuang kehidupan yang siap naik kelas. Jadi jos luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Narti Hidayat di dalam konten yang kali ini judulnya tetap masih di tips atau cara menjadi produktif di masa pandemi. Yes. Oke, hari ini kita akan ngomongin apa? Kita akan ngomongin tentang tips produktif yang berikutnya atau yang kelima. Dan ini sudah mulai nggak main-main. Saya benar-benar berharap, percaya deh, bahwa teman-teman sudah nonton yang sebelum-sebelumnya. Dari mulai makan kodok, dari mulai menjadi teliti, tidak multitasking, sampai dengan berpikir sistematis. Itu harusnya udah ditonton. Kalau sudah sampai ke situ, maka ke sini akan jadi pas. Karena apa? Karena tema kita hari ini adalah wise man saying no eventually. Ya, orang bijak itu kadang-kadang harus ngomong tidak juga. Dan terkadang berkata tidak itu justru adalah pilihan terbaik untuk momen tertentu. Dan ini penting sekali. Teman-teman pengen produktif kan? Pengen jauh lebih dari sekarang kan? Harus belajar untuk ngomong tidak. Disclaimer dulu di awal ya, disclaimer dulu. Bahwasanya saya tidak ngajarin teman-teman atau mengajak teman-teman untuk jadi seseorang yang no man, reject man, apatis, enggak. Tapi harus bijak dalam berkata iya dan tidak. Itu yang saya ajak sebetulnya. Oke, disclaimernya bisa diterima, lanjut. Mari kita belajar dari filmnya Jim Carrey yang berjudul Yes Man. Dan film ini sangat bagus sekali teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya pengen mengajak teman-teman untuk nostalgia. Buat yang pernah nonton, kalau yang belum pernah nonton boleh mulai dicari karena ini film yang bagus. Filmnya Jim Carrey yang berjudul Yes Man. Ceritanya teman-teman bahwa si Jim Carrey itu dulunya adalah seseorang yang no man. Disuruh apapun dia rata-rata no. Istrinya ngajakin apa no. Pacar atau istri ya lupa saya. Tapi intinya dia lebih sering ngomong no. Hampir untuk semuanya dia ngomong no. Karena dia percaya kalau dia ngomong no menjadi egois dan selfish, maka itu akan membantu karirnya cepat naik dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Indonesia kan lain. Orang-orang kita ada nggak enak, ada perkewoh, ada sungkan dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan dari kita jadinya yes man. Dan efeknya ternyata nggak bagus untuk productivity. Kalau di film Jim Carrey waktu itu tiba-tiba dia diberikan satu kutukan maybe ya, yang membuat dia jadi nggak bisa ngomong no. Akhirnya dia ngomong yes terus, kemanapun dia ngomong yes. Ketemu orang dia yes, disuruh apa yes, dan dilakukan, dan seperti itu terus. Dan singkat cerita di ending film akhirnya dia sadar bahwa manusia itu tidak hanya yes doang, tidak hanya no doang, harus imbang ya, kadang yes, kadang no begitu. Nah, ini yang akan jadi menarik dan akan kita bahas teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di endingnya akhirnya dia paham. Dia jadi wise man, tidak lagi yes, tidak lagi no. Dia bisa menempatkan diri dengan sebaik mungkin, sehingga dia tahu kapan saatnya ngomong yes, tahu kapan saatnya ngomong no. Loh Pak, kenapa sih Pak kita nggak boleh yes man aja? Kan baik Pak, jadi orang yes aja gitu. Gini, kita belajar sih dari film itu bahwa kalau seseorang itu yes man banget, maka justru agenda yang udah dia tata bisa jadi berpotensi sekali untuk rusak. Lah orang disuruh apa, diminta apa, dia yes terus. Mungkin ada teman-teman yang begitu, ayo tulis di komentar. Tema kita adalah video kejujuran, dan kalau teman-teman nonton video productivity yang lain tuh saya selalu mengajak begitu, tulis di komentar dan mari jadi jujur. Contoh di video yang teliti itu isinya saya tidak teliti semua di komen saya. Karena memang kita harus belajar dengan mulai mengakui. Banyak di antara kita yang yes man. Udah punya agenda belajar. Tiba-tiba teman ngajakin main. Ya karena nggak enak ngomong yes juga. Akhirnya kita yes ikut agenda yang ini. Semua yang udah kita susun berantakan. Malamnya kita jadi belajar lagi.
tidurnya jadi lebih sedikit, bangunnya lebih siang, dan lain sebagainya. Yes man berpotensi merusak agenda kita. Lalu yang kedua, seorang yes man gak akan mengejar impiannya. Ya kenapa? Karena di dunia ini kebanyakan orang minta kita bantu untuk mencapai mimpinya. Seorang yes man itu akan sulit untuk akhirnya maju di tempat mimpinya karena dia nggak tahu proporsi, nggak bisa bagi waktu. Akhirnya hanya akan membantu mencapaikan mimpinya orang lain. Lalu yang ketiga, yes man jadi kesulitan mengatur hidupnya. Yo pasti seorang yes man nggak bisa ngatur hidupnya. Loh Pak, kalau sama pacar gimana? Masa harus jadi no man juga kita? Bukan. Saya nggak pernah ngajarin untuk itu loh. Saya nggak pernah ngajak juga untuk itu. Tapi kita harus tahu kapan saatnya ngomong yes dan kapan saatnya ngomong no gitu. Kalau semuanya kalian yes-kan, itu juga nggak baik untuk hubungan. Karena gini ya, namanya dalam hubungan itu si pihak yang lain daripada kita, pasangan kita harus juga mengerti bahwa kita ada sesuatu yang pengen dicapai. Kalau menurut saya begitu. Kalau teman-teman beda pandangan ya tulis aja di komentar. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ini saya ulang lagi, saya tancapkan benar-benar di benak teman-teman. Saya tuh nggak pengen teman-teman jadi seorang no man, bukan itu poinnya. Poinnya adalah jadi orang yang bijaksana. Bijaksananya gimana? Ya tahu kapan harus ngomong yes, kapan harus ngomong no. Tidak semuanya di yes, tidak semuanya di no. Selama itu masih ada di dalam schedule agenda teman-teman, bagian dari pekerjaan sistematis yang teman-teman sudah tentukan, ya mungkin saja bisa yes. Tapi kalau tidak, ya mungkin saja bisa no dengan mengucapkan kata tertentu, dengan mengajaknya berpikir bahwa ini loh saya ada pekerjaan lain dan lain sebagainya. Saya kira masih bisa dilakukan teman-teman. Yang pengen saya bagikan makanya adalah sebuah kebijaksanaan. Makanya di awal saya nulisnya wise man. Wise man itu kayak yang ini ya, mentega itu bukan ya. Wise man, orang bijak itu menjadi kuncinya. Saya mengajak teman-teman untuk jadi bijak. Kenapa? Karena dengan jadi bijak kita sedang belajar untuk menentukan timing sebetulnya Pak. Timing apa Pak? Ini, timing kapan harus ngomong yes, kapan harus ngomong no, dan kapan harus ngomong nanti ya. Ini ada iyanya gitu. Nggak cuma nanti ya, itu juga penting. Jadi ada satu lagi ternyata opsi jawabannya tidak hanya yes sama no, tapi juga ada nanti ya. Dan teman-teman kalau bijak benar-benar dan mampu mengucapkan nanti ya dengan baik, maka yang akan terjadi, hidup teman-teman akan sepenuhnya bisa terkontrol dan teratur. Produktif itu tidak menjadi sulit lagi karena teman-teman tahu kapan yes, kapan no, kapan nanti ya. Coba direnungkan, benar nggak saya ngomong? Mari kita bahas, nanti ya apakah itu sebuah penundaan? Jawabannya adalah nggak juga. Nanti ya itu juga sebetulnya jawaban juga. Jawaban yang mengatakan bahwa ini tuh sebuah janji. Yes, janji yang bisa dibilang juga reschedule lah gitu. Jadi nggak harus ditepati saat itu juga, nggak harus di yes saat itu juga, tapi reschedule lah. Teman-teman sekaligus bisa belajar juga loh untuk menepati nantinya teman-teman ini menjadi sesuatu yang jadi positif buat hidup kita. Jadi orang tepat janji itu kan baik. Nah, kalau teman-teman bisa menepati nantinya teman-teman, maybe pada saat teman-teman mengucapkan nanti ya itu orang jadi kecewa. Tapi kalau teman-teman itu mengingat benar-benar, bahkan setiap kali teman-teman ngomong nanti ya, teman-teman catat di dalam agenda apa yang akan terjadi. Satu, kalau ditepati terus jadi branding diri menjadi seseorang yang trusted, bisa dipercaya. Dua, teman-teman bisa menata agendanya teman-teman. Saya tampilin dulu deh. Tuh, nah teman-teman akhirnya jadi bisa menata agenda teman-teman dengan baik. Oh nantinya itu jadi tanggal sekian. Misalkan di tengah-tengah teman-teman sedang mengerjakan satu proyek tertentu, tiba-tiba ada seorang temannya gimana ya? Tiba-tiba ada seorang teman yang datang dan bilang, yuk kita makan malam bareng, dinner. Bisa aja teman-teman pada waktu itu, aduh tapi saya juga pengen dinner, cuman agenda malam ini itu sudah ada, saya harus kerjakan ini dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kegalauan teman-teman ingat video ini dan teman-teman ingat bahwa ada satu lagi kata di sana, yaitu nanti ya. Terus teman-teman sampaikan ke dia, sorry hari ini aku ada agenda untuk mengerjakan
disertasi, untuk mengerjakan tugasku, dan ini penting. Kalau ini kelar, hidupku bakal lebih baik gitu. Kamu sebagai temanku please mengerti ya, kalau kita janjiannya di reschedule, jadi hari ini gimana, jadi nggak sekarang tapi nanti ya gimana. Mungkin dia akan kecewa, dia bilang loh kok gitu, saya bisanya sekarang. Tapi kalau teman-teman tetap kekeh, and then pada saat janji reschedule itu teman-teman penuhi branding trusted, dan teman-teman kembali nata agenda lagi, oh tanggal sekian ada agenda ini nih, ini saya geser untuk makan malam sama teman saya, jadi jos dan bagus gitu. Apa kaitannya dengan ultra produktif? Ya jelas banyak. Karena menjadi ultra produktif itu artinya teman-teman akan bijak, harus bijak dalam meresponi sesuatu. Harus tahu kapan saatnya ngomong yes, kapan saatnya ngomong no. Dan dengan mereschedule, dengan ngomong nanti ya, itu sebetulnya juga menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Berusaha tidak mengecewakan orang, bahasanya harus tegas ini. Kita akan berusaha tidak mengecewakan orang. Karena kalau berharap tidak ada yang kecewa dengan setiap keputusan itu tidak mungkin. Setiap keputusan teman-teman pasti ada yang kecewa-kecewa juga. Tapi dengan teman-teman mencoba mereschedule, ini meminimalisir itu. Dan justru efeknya baik buat kita semua. Akhirnya teman-teman semua, ini adalah cara kelima menjadi teman-teman ultra produktif, bahwa mari kita jadi bijak, yang tahu kapan saatnya ngomong yes, kapan saatnya ngomong no, dan kapan juga jadi nanti ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir. Kalian luar biasa, belajarnya itu total dan serius lah gitu. Cinta banget ya sama kalian gitu ya. Tapi ya tetap jangan lupa nonton video-video lain yang sudah disiapkan dari 1 sampai 5 ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau ada yang nggak suka boleh bantu tuliskan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @mrnardi. Nanti kita belajar sama-sama. Kalau teman-teman ada sesuatu yang pengen ditanyakan juga bisa ditanyakan di Instagram. Di sana saya lebih cepat untuk meresponi ya. Kalau di YouTube saya harus bikin video dulu. Kalau di sana mungkin saya jauh lebih cepat meresponnya. Sukses selalu buat kalian. Mudah-mudahan dengan menonton video-video ini bisa jadi seseorang yang jauh lebih produktif dari sebelumnya. Atau bahkan ultra produktif. Ciao.